Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah kurikulum PAUD. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum yang ada di luar, yaitu Reggio Emilia. Tapi sebelumnya silahkan mahasiswa semuanya bisa memberikan nanti tanggapannya ya. Lalu absen, jangan lupa absennya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, itu ada di yang sudah ditentukan. Baik, saya akan share screen dulu. Nah, ini ya. Sekarang ke Reggio Emilia yang sebelumnya Montessori sudah ya. Reggio Emilia. Nah, Reggio Emilia ini dikembangkan oleh Loris Malaguzzi pada akhir Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Jadi ini adalah yang mulai bukan mulai ya, tapi ini benar-benar untuk sekarang gitu ya, itu dipakai dan dijadikan dasar seperti itu. Nah, makanya kan sampai sekarang gitu. Nah, ini apa yang maksud sampai sekarangnya itu konsepnya bagaimana? Konsep dari uh, kurikulum Reggio Emilia ini ada beberapa, yaitu yang pertama anak sebagai individu yang kompeten, kuat, ya, terus suka menemukan dan penuh ide. Nah, jadi eh, dilihatnya itu adalah potensi anak, bukan lagi melihat guru bagaimana bisa merancang hanya untuk kepentingan guru saja, tapi melihat dulu sebagai individu-individu anaknya. Jadi kalau misalnya ada beberapa anak di dalam kelas, berarti melihatnya adalah kompetensi anaknya itu individu per individu, terus dia adalah yang memang nanti adalah orang yang bisa menemukan atau discovery gitu ya, dan penuh ide, sehingga bisa jadi anak itu idenya lebih bagus gitu ya, lebih muncul dibanding dengan misalnya nanti guru. Nah, makanya dilihatlah dulu anak itu sebagai sosok yang memang manusia utuhnya juga gitu ya, manusia yang mampu menemukan, yang punya ide gitu ya, bukan hanya sekadar diberi seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah lingkungan sebagai guru ketiga yang harus dirancang dengan baik. Jadi yang pertama itu tadi melihat anaknya, lalu nanti kedua itu adalah guru bagaimana bisa merancang pembelajaran yang bisa memunculkan ide-ide kreatif gitu ya. Nah, ide-ide kreatif inilah yang nanti juga didukung oleh lingkungan yang ada gitu ya. Nah, lingkungan yang adanya apa? Berarti ini harus disuasanakan sebagai apa penunjang nanti sarananya gitu ya. Itu adalah lingkungannya. Nah, yang ketiga ada hubungan antara anak, guru, dan orang tua. Berarti ada kolaborasi. Sehingga ketika pembelajaran itu tidak misalnya yang satu di sekolah A belajarnya, tapi nanti di eh, rumah misalnya gitu ya. Sebagai orang tua, metode pembelajarannya berbeda pula, seperti itu. Nah, konsep yang keempat adalah dokumentasi sebagai penguatan terhadap pengalaman anak. Jadi, dokumentasi saat ini butuh itu untuk anak-anak itu jadi tahu, Ade pernah loh belajar seperti ini gitu ya, dan hasilnya begini seperti itu. Jadi makanya dokumentasi sebagai sekarang itu bagian yang terpenting juga. Berikutnya, yang kelima, perencanaan yang fleksibel. Nah, bagaimana perencanaan yang fleksibel? Artinya berarti, ayo udah tidak usah saja melakukan perencanaan terlebih dahulu karena fleksibel. Apakah seperti itu? Tentunya tidak, gitu ya. Tetap
guru merencanakan pembelajaran yang dibuat seperti biasanya gitu ya. Namun di sini lebih bervariatif gitu ya. Sehingga apa? Sehingga tidak memunculkan kepada anak itu ya karena memang tidak ada lagi pembelajarannya ya udah harus melakukan itu. Nah, enggak gitu ya. Tapi perencanaan ini bisa dilakukan misalnya ada guru memberikan pilihan berbagai ragam main gitu ya, kegiatan-kegiatan mainnya ada lebih dari 3 misalnya, seperti itu. Sehingga nanti ketika sudah direncanakan ternyata anak mau melaksanakan kegiatan yang direncanakan dari tadi misalnya lebih dari 3 itu, mmm, akhirnya melaksanakannya 2 misalnya seperti itu gitu ya, diawali dengan 2 kegiatan sesuai dengan minat anak. Nah, itu kan berarti fleksibel seperti itu. Terus provokasi guru pada anak dengan memperhatikan minat anak dan mendorong atau mengembangkan lebih jauh pemikiran dan tindakan. Jadi tidak diterangkan oleh oleh guru. Guru itu hanya menjadikan inspirasi awal gitu ya, yaitu melalui membawa media misalnya gitu. Terus kira-kira melihat minat minat anak itu bagaimana gitu. Makanya ditanya terlebih dahulu atau diberikan alat dan bahan yang beragam. Sehingga ketika inspirasi awal misalnya temanya itu adalah, ibu guru misalnya mau temanya adalah transportasi ya, gitu ya, tidak, memberikan misalnya lembar kerja, saja gitu, tapi di sini alat dan bahan yang, bisa memunculkan ide anak gitu. Bisa jadi misalnya membawa nanti kalaupun alat tulisnya ada krayon, ada spidol, ada, eee, cat air misalnya gitu ya, terus ada, bahan-bahan alam, eee, yang bisa dipakai, daun kering misalnya, terus tutup botol, botolnya itu sendiri, terus kayu ranting-ranting, misal seperti itu, biji-bijian dan lain sebagainya, ada Lego, ada, balok, misal seperti itu, gitu ya, ada juga misalnya lem pun ada double tip, ada, lem kayu, misal seperti itu, sehingga nanti anak itu, eee, menciptakannya tidak sesuai dengan apa yang memang inikan oleh guru, diberikan oleh guru, mencetak sama sekali, benar-benar cetak guru membuat pesawat begini, anak juga sama buat alat dan bahannya itu, terus bentuknya seperti itu. Nah, itu tidak memunculkan minat anak. Sedangkan nanti kalau misalnya memunculkan minat anak itu, anak mengeksplorasi dari bahan-bahan yang ada itu, mungkin bisa jadi yang tidak terpikirkan oleh kita, tapi anak merancang, sedemikian rupa gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu, 100 bahasa dari anak sebagai representasi ide-ide anak. Nah, jadi, sebelum untuk, membuat kegiatannya itu, ketika tadi guru menyampaikan inspirasi awalnya, maka, disampaikan dan difasilitasi dulu anak untuk mengemukakan pendapatnya gitu ya. Nanti setelahnya juga gitu, "Adek buat apa?" Nanti dipresentasikan, disampaikan, ditanyakan gitu ya, maksudnya dipresentasi tidak selalu seperti kita ya, nanti harus ke depan, harus, menerangkan, tapi di sana kita, menanya kepada, eee, anak apa yang dihasilkannya atau dibuatnya, seperti itu. Nah, lalu ini struktur program yang dilakukan, dari kekhasannya Radio Emilia ini adalah, yang pertama perbandingan guru itu di kelas 2:25. Jadi, berarti satu kelas itu ada yang mem eee, 12 orang, ada yang 13 orang gitu ya, di, dalam kelasnya dua dua guru itu gitu, yang lebih bertanggung jawab, tapi tetap guru kelasnya ya satu, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, anak, guru, keluarga bersama-sama mendorong pembelajaran. Artinya nanti misalnya keluarga juga bisa, dilibatkan itu dengan cara
meminta misalnya membantu menyediakan alat dan bahan gitu ya. Terus nanti bisa mengulang di rumahnya juga dengan berkreasi kembali misalnya gitu. Nah, yang paling menonjol juga itu di Reggio Emilia adalah yang ketiga ini, kegiatan proyek. Jadi selalu seringnya menggunakan kegiatan proyek dalam kelompok kecil. Nah, maksimal anak, 5 kelompok. Jadi membuat karyanya itu sesuai dengan baik itu ada minat anak per individu, bagaimana bisa mengkomunikasikan dengan teman-temannya seperti itu, sehingga nanti bisa berdiskusi. Di sini juga kan berarti sosialisasi anak juga eh, bisa terstimulasi gitu ya. Nah, konflik dalam pergaulan anak dipandang sebagai proses kognisi, bukan sosial interaksi. Jadi, proses kognisi berarti apa? Proses di mana mereka harus mampu memecahkan masalah gitu. Jadi kan bisa jadi berbeda pendapat. Nah, ketika berbeda pendapat itu mereka berdiskusi bagaimana cara memecahkan masalahnya, mengidentifikasi masalahnya gitu ya. Nah, itu dipandangnya ke arah pembentukan kognitifnya sehingga nanti bisa mengkomunikasikan, berpikir kreatif juga gitu ya. Lalu tadi eh, memecahkan masalah seperti itu. Nah, lalu ini juga ya. Nah, lingkungan tadi apa yang dimaksud dengan lingkungan itu sebagai pihak ketiga gitu ya? Yaitu yang pasti berarti harus ada ruangan atau tempat yang digunakan bisa menarik dan mengundang minat anak. Artinya berarti harus ada menata kelas. Kalau ada kelas, ditata eh, alat dan bahannya. Bagaimana anak bisa mau ke kelompok tersebut misalnya untuk berkegiatan di sana gitu. Enggak misalnya, iya sih banyak, tapi tidak ditata dengan baik gitu. Sehingga anak itu, apa ini mah kok kayak sampah semua. Nah, itu kan enggak bagus gitu ya. Tapi ini kalau misalnya di sana ditata alat dan bahannya, terus sebelumnya juga eh, si ruangan itu sesuai dengan tema yang ada, misalnya seperti itu justru menarik anak juga nantinya gitu. Jadi penting bagi guru itu setelah perencanaan adalah ruangan itu ditata, terutama alat dan bahan menjadi kelompok-kelompok kecil tadi gitu ya di Reggio Emilia. Ya, kedua, segala sesuatu dan tempat harus mengandung unsur pendidikan. Nah, artinya berarti tidak selalu harus di kelas saja, bisa di luar ruangan gitu ya. Namun yang memang efeknya nanti dapat mendidik anak ya, bukan jadinya anak itu belajar eh, apa ya, tidak bermakna nantinya begitu. Nah, yang ketiga, setiap sentra dan sekolah memiliki area pusat budaya. Nah, ini juga kekhasannya untuk memang meningkatkan atau apa ya, melestarikan eh, lingkungan sekitar ya nanti budaya lokal gitu. Nanti kita pelajari juga eh, bagaimana kurikulum itu memuat budaya lokal gitu ya. Kenapa harus memuat budaya lokalnya? Karena eh, anak kan secara alaminya memang hidup di situ gitu ya. Belum eh, apa anak belum hidup keluar dari daerahnya gitu. Nah, makanya nanti supaya lebih eh, bisa belajar mengenal lebih dekat karena secara konkret itu kan ya gitu. Nah, menekankan pada berbagai macam media. Nah, ini jadi medianya harus dibuat dengan banyak atau tadi juga alat dan bahannya ya. Yang kelima, anak dan orang tua membantu untuk mengumpulkan, mengelola bahan-bahan main yang digunakan. Nah, ini tadi eh, tidak selalu harus dari bahan-bahan atau alat-alat main itu dari pabrikan gitu ya, tapi bisa juga bahan-bahannya itu dari eh, bahan alam. Plus part justru itu yang akan membuat mereka itu lebih
kreatif gitu ya, dan bisa ini langkah sebagai daur ulang itu ya, supaya memang tadi limbah-limbah yang ada yang masih bisa limbah-limbah sampah yang bisa terpakai itu bisa bermanfaat begitu. Nah, tapi tadi kesannya jangan sampai memang barang bekasnya itu benar-benar seperti sampah ya, gitu. Jadi sekolah harus punya bank ini bank apa bank alat dan bahan seperti itu. Nah, bagaimana eh, kurikulumnya? Kurikulumnya dirancang berdasarkan minat anak. Artinya nanti ada bank tema yang bank temanya itu diperkirakan sesuai dengan minat anak gitu. Jadi boleh nggak usah 12 juga, lebih dari 12 yang namanya bank tema gitu. Itu nanti dirancang oleh pihak sekolah. Yang kedua, guru memfasilitasi anak untuk memperluas proyek. Nah, tadi kan ibu gurunya misalnya sudah memberikan inspirasi awal dengan membawa media gitu ya. Nah, itu tuh eh, bagaimana caranya guru untuk memperluas ide anak supaya tidak mengikuti seperti itu aja. Mungkin ide dasarnya iya, tapi nanti punya modifikasi gitu ya. Makanya tadi eh, ketika bersama-sama dengan temannya gitu, dilihat ini adalah sebagai perkembangan kognisi, bukan interaksi sosial gitu. Kenapa? Karena di sana nanti identifikasi masalah, bisa memecahkan masalah gitu ya. Sehingga nanti bisa memperluas proyeknya itu mungkin yang tidak bisa dibayangkan oleh kita, tapi ternyata anak bisa menghasilkan sebuah karya yang lebih gitu ya nantinya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, anak juga mengerjakan kegiatan seperti pada umumnya. Artinya yang di proyek itu gimana? Ya, seperti umumnya aja mengerjakan. Ada yang misalnya bagian ngelem, ada yang bagian apa gitu ya. Hanya nanti tadi berdasarkan keminatan anak. Artinya bagaimana guru tidak memberikan satu paksaan atau satu arahan bagi pada anak itu misalnya gini, sekarang kita mengerjakan kegiatan A dulu, setelah itu baru B, setelah itu baru C, nggak boleh ya menclok-menclok kemana. Nah itu berarti nggak membebaskan anak dan tidak berdasarkan minat anak, apalagi kalau misalnya tadi ini ya bentuknya harus seperti ini, nah itu tidak berdasarkan minat anak. Nah sementara tadi memberikan inspirasi awalnya saja, setelah inspirasi awal nanti anak diberikan kegiatan ini. Nah ada 3 kelompok, silahkan mau di kelompok mana dulu sesuai dengan uh, anak-anak yang inginkan. Terus cari temennya juga, silakan siapa yang mau sekarang ngerjain di kelompok A dulu, terus nanti kelompok B, kelompok C, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, nanti guru baru mengamati apa yang mereka lakukan, apa yang mereka diskusikan gitu ya. Sehingga disinilah ada proses scaffolding, yaitu apa? Nanti memberikan penguatan ya ketika anak-anak berdiskusi, ataukah memberikan eh, apa eh, inspirasi pada anak juga gitu. Nanti misalnya ketika anak berdiskusi, eh, misalnya nanti mau ke atas kan gitu ya, eh, memang kalau pakai kertas sama pakai botol, kuatan mana ya nanti untuk membangun lantai keduanya, misalnya seperti itu nanti yang ditempelnya. Nah, itu bisa didiskusikan gitu ya, atau bisa tadi scaffolding apa sebagai guru kepada anak begitu. Jadi anak nanti bisa berpikir, oh iya bu, kayak oh itu berarti botol ya bu ya, soalnya kan lebih kuat misal seperti itu. Oke, dilanjut lagi. Nah, ini peran gurunya bagaimana selain tadi ya yang tadi mendiskusikan atau tadi ada scaffoldingnya.
Yaitu pertama membangun pengetahuan dan pemahaman anak. Berarti penting tadi inspirasi awal itu, tema dan wajib guru itu membawa media. Ya, kalau misalnya tidak, anak akan berpikir seperti apa karena masih dalam keadaan eh, anak itu konkret, tidak bisa abstrak gitu. Yang kedua, menjadi seorang pendengar yang baik dan observer. Artinya ketika saat mengerjakan gitu ya atau saat anak menyampaikan ide itu guru menampung gitu, bisa menguatkan, bisa memberikan perluasan ide nantinya gitu ya. Bisa juga apa namanya, menambahkan juga atau bisa mengamati nanti. Nah, lalu mendokumentasikan hasil karya anak. Ini mendokumentasikannya baik itu proses, gitu ya, terjadi di proses dan hasil karyanya. Sebagai apa? Apresiasi kepada anak. Lalu nanti didiskusikan, buat apa nak, gitu ya. Ini tuh. Terus nanti kenapa ininya begini, kenapa ininya, untuk membangun apa? Critical thinking tadi ya. Jadi, sebetulnya kita itu mau menerangkan, tapi melalui pertanyaan-pertanyaan yang itu nanti bisa dijawab oleh anak, tumbuh berpikir kosakatanya anak juga, terus ya tadi berpikir secara kognitifnya gitu ya, secara berkembang gitu. Nah, menjadi partner bagi anak dalam proses pembelajaran. Partner bukan membantu seutuhnya. Ini yang harus dipahami. Jadi kadang masih melihat misalnya ada guru yang nanti uh, ini ya begini, silahkan. Nanti anak-anak sudah masuk kelompok sudah. Yang tidak bisa nanti minta bantuan ke ibu ya. Nah itu udah disiapkan bahwa diri guru itu adalah sebagai pembantu yang secara instan, padahal nanti sebagai partner gitu ya, yang itu nanti tidak selalu harus diarahkan oleh guru atau tidak harus langsung dibantu secara instan karena nanti menumbuhkan jiwa anak yang kurang kompetitif nantinya, nanti mudah putus asa atau nanti ada guru ini, nah itu nggak eh, bisa ya, jadi dihindari. Hmm. Guru sebagai koordinator, konsultan pendidikan, pedagogista, ya. Gitu. Jadi sebagai koordinator artinya ya berarti yang tadi merencanakan eh, pembelajarannya itu kegiatannya apa saja, gitu ya. Terus tempat konsultasi bagi anak ketika anak misalnya membutuhkannya, yaitu dengan cara berdiskusi terlebih dahulu seperti itu. Hmm. Nah, itu eh, yang disampaikan ya terkait dengan Reggio Emilia. Silahkan jika ada yang mau didiskusikan, boleh diskusikan. Nanti saya juga akan kirimkan contoh seperti apa pembelajaran Reggio Emilia-nya. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.